Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang psikologi individual Alfred Adler. Di sini saya itu akan membahas sedikit tentang biografi dari Alfred Adler. Alfred Adler ini lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Wina, Austria, dan wafat pada tanggal 28 Mei 1937 di Skotlandia. Nah, Adler kecil ini tuh mengalami penyakit pneumonia dan rakitis. Dari keadaan inilah yang menjadikan motivasi utama untuk Alfred Adler untuk menjadi seorang dokter. Di tahun 1895, Adler menerima gelar dokter dari Universitas Wina. Dan pada awalnya ini tuh Alfred Adler ini tuh adalah seorang dokter mata, tetapi kemudian dia berubah dan memilih untuk mendalami dunia psikiatri. Terus di tahun 1902, Adler bertemu dengan Sigmund Freud dan menjadi anggota dari Wiener Psychoanalytic Society selama kurang lebih 9 tahun, dan di tahun 1910, Alfred Adler ini menjabat sebagai presiden dari Wiener Psychoanalytic Society. Adler ini menulis karangan tentang organ inferiority yang menyebabkan dirinya itu putus hubungan dengan Sigmund Freud. Teorinya itu adalah bahwa setiap manusia pada dasarnya itu memiliki kelemahan organis dan inferioritas hadir dalam diri setiap manusia. Nah, semakin hari itu teori dari Alfred Adler ini semakin berbeda dengan Sigmund Freud. Menurut Freud, segala yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi siapa manusia itu sekarang. Tetapi pada Alfred Adler itu malah sebaliknya. Ia berpendapat bahwa dorongan seseorang untuk mencapai kesempurnaan yang menentukan siapa manusia itu sekarang. Dan masa lalu itu tidak sepenuhnya menciptakan style of life. Terus di tahun 1911, Alfred Adler ini meninggalkan Wiener Psychoanalytic Society dan membentuk kelompok bernama The Society for Individual Psychology. Di tahun 1935, setelah mengunjungi banyak negara, Alfred Adler ini menetap di New York dan menjadi profesor psikologi medis atau Medical Downstate Center dari Universitas Negeri New York. Setelah melalui banyak perjalanan, dan di salah satu perjalanannya itu ia pingsan dan meninggal dunia dikarenakan serangan jantung. Jadi itu dia biografi singkat tentang Alfred Adler. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip dari teori Alfred Adler. Nah, apa sih teori Alfred Adler nih? Nah, jadi teori Alfred Adler nih tuh lebih memfokuskan sama diri kita tuh buat pentingnya ada perasaan inferioritas dan tujuan hidup, terus perkembangan diri, juga tujuan hidup kita. Yang pertama itu ada yang namanya perjuangan untuk menuju sukses atau yang disebut juga dengan superioritas. Nah, apa sih superioritas itu? Jadi superioritas itu merupakan perasaan diri kita untuk menuju kesuksesan gitu. Jadi itu kayak lebih berfokus kepada diri kita untuk menuju kesuksesan. Nah, jadi di dalam superioritas itu ada dua tujuan yang bisa kita yang disampaikan oleh Alfred Adler. Nah, yang pertama itu adalah fictional final goals. Nah, fictional final goals itu disebut juga dengan tujuan akhir. Nah, jadi konsep ini tuh misalnya itu kayak gambaran kita yang selalu punya gambaran masa depan. Nah, jadi itu tuh yang diciptakan oleh individu kita sendiri. Nah, itu tuh berpengaruh sama tujuan akhir kita. Seberapa kita konsisten untuk menuju tujuan akhir kita. Nah, jadi tujuan ini tuh berfungsi tuh sebagai motivator motivator kuat dalam diri kita untuk mengatasi rasa inferioritas. Nah, yang kedua, mengatasi inferioritas menjadi superioritas. Nah, apa sih inferioritas itu? Jadi inferioritas itu teman-teman merupakan perasaan dimana kita tuh merasa nggak berdaya, kita nggak percaya diri. Tapi inferioritas ini tuh untuk memotivasi diri kita untuk menuju ke superioritas dari minus ke plus. Nah, kemudian yang kedua itu ada prinsip kedua namanya pengamatan subjektif. Nah, pengamatan subjektifnya apa sih? Nah, jadi pengamatan subjektif ini yang merupakan dimana ya pandangan dari setiap individu. Karena kita setiap individu itu punya pandangan yang berbeda, perasaan yang berbeda, juga nilai yang berbeda dan juga keyakinan yang berbeda. Jadi ini tuh juga mempengaruhi tujuan akhir atau cita-cita kita. Nah, yang ketiga itu ada namanya kesatuan. Nah, jadi kesatuan kepribadian. Jadi kesatuan kepribadian ini itu mencakup perasaan kita, terus apa yang kita jalani selama ini. Jadi itu tuh juga mempengaruhi tiap-tiap perjalanan kita untuk menuju hasil akhir. Nah, kemudian yang keempat itu ada minat sosial. Nah, apa sih minat sosial? Nah, jadi kan kita dalam menuju kesuksesan nih, kita butuh yang namanya punya perasaan berkomunikasi, perasaan untuk bersosialisasi kepada orang-orang. Karena dari situ kita kan juga bisa dapat ilmu
Jadi kita harus punya perasaan untuk berkomunikasi kepada orang-orang. Jadi kita itu bisa dapat ilmu dari sesama kita manusia gitu. Baik, perkenalkan nama saya Alia Lestari dengan NIM 2406200034 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang gaya hidup, yaitu definisi lifestyle yang dikemukakan oleh Adler berbunyi sekumpulan perilaku yang mempunyai arti bagi individu maupun orang lain pada suatu saat dan di suatu tempat, termasuk di dalamnya hubungan sosial, konsumsi barang, dan berbusana. Perilaku-perilaku yang nampak di dalam lifestyle merupakan campuran dari kebiasaan, cara-cara yang disepakati bersama dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada kekuatan kreatif diri. Adler berpendapat bahwa setiap orang memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri dan menciptakan style of life mereka sendiri. Kekuatan kreatif itulah yang membuat setiap individu menciptakan karakter, serta kepribadian mereka. Selanjutnya ada perkembangan abnormal. Beberapa keadaan seperti dimanja dan ditolak membuat seseorang mengembangkan inferiority complex dan superiority complex. Dua kompleks tersebut saling berhubungan erat satu sama lain. Materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang aplikasi teori Alfred Adler. Yang pertama, maksud saja kita keadaan keluarga. Keadaan keluarga di sini adalah di dalam terapi Adler, itu Adler selalu bertanya kepada kliennya itu tentang urutan kelahiran, jenis kelamin, dan usia saudara-saudara sekandung. Adler ini mengembangkan teori urutan lahir didasarkan pada keyakinannya bahwa keturunan, lingkungan, dan kreativitas individual dapat bergabung dan menentukan kepribadian seseorang. Nah, pada materi ini itu kita akan membahas tentang anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal. Masuk saja kita langsung kepada ciri kepribadian dari anak sulung ya. Anak sulung ini itu memiliki ciri kepribadian yang bertanggung jawab, perfeksionis, memiliki jiwa pemimpin, disiplin dan teliti, sensitif terhadap harapan orang tua, dan cenderung stres dan cemas. Jadi anak sulung ini itu biasanya merasa diabaikan setelah adiknya lahir dan dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan kecenderungan untuk menjadi lebih pendiam. Terus ini tuh anak sulung itu lebih cepat bersikap dewasa dibandingkan adik-adiknya, karena mereka itu sering diharapkan oleh orang tua untuk mengambil peran pemimpin dan bertanggung jawab. Terus anak sulung ini itu juga sering diidolakan oleh adik-adiknya yang dapat memperkuat peran mereka sebagai pemimpin dalam keluarga. Terus masuk kita ke anak tengah, yakni adalah kayak kreatif dan fleksibel, kooperatif dan diplomatis, mudah beradaptasi, sering merasa terpinggirkan, dan itu cenderung kompetitif dalam mencari perhatian. Terus itu anak tengah ini tuh seringkali memiliki sifat yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik, karena mereka itu harus menavigasi hubungan yang baik dengan anak sulung dan adik mereka. Terus itu mereka cenderung lebih sosial dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Terus juga anak tengah juga mungkin merasa kurang perhatian dibandingkan dengan anak sulung dan anak bungsu, yang dapat mendorong mereka itu untuk mencapai perhatian dan pengakuan melalui cara-cara lain. Terus yang ketiga itu ada anak bungsu. Yang anak bungsu ini tuh adalah anak bungsu ini tuh sering kali menerima perhatian kreatif dan berjiwa bebas, terkadang kurang dewasa, memiliki yang lain yang dapat membuat mereka itu lebih realistis dan cenderung bergantung pada orang lain. Itu mereka cenderung lebih kreatif dan inovatif ya, karena seringkali diberi kebebasan untuk mengeksplorasikan dan mencoba hal-hal baru. Terus mereka itu juga mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemandirian karena terlalu banyak dibantu oleh anggota keluarga lainnya, atau bisa juga kita katakan terlalu sering dimanja ya. Terus terakhir itu ada anak tunggal. Anak tunggal ini itu memiliki kepribadian yang mandiri, dewasa, lebih awal, terus perfeksionis dan rajin, sering merasa kesepian, kesulitan dalam berbagi, bekerja sama dengan orang lain. Nah, si anak tunggal ini itu seringkali memiliki karakteristik yang unik karena tidak memiliki saudara kandung. Terus itu mereka cenderung lebih dewasa dan matang, kemampuan matang karena sering berinteraksi dengan orang dewasa. Kan mereka nggak punya saudara tuh, jadi mereka itu lebih sering berinteraksi dengan anggota keluarga lain atau dengan orang tua mereka. Terus itu mereka juga memiliki kekurangan, yaitu kemampuan sosial dan kesempatan untuk belajar, berbagi, dan bekerja sama dengan saudara kandung. Kan mereka itu hidup sendiri ya, tidak memiliki saudara, tidak memiliki teman berdiskusi. Jadi itu mereka cukup kesulitan dalam berbagi
dalam berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Itu dia materi tentang materi kedua, yaitu psikoterapi. Tujuan utama dari psikoterapi Alfred Adler ini itu adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial. Melalui humor dan kehangatan, Adler ini berusaha meningkatkan dan social interest kliennya. Dan yang ketiga itu adalah menggali masa lalu atau early recollection. Nah, menggali masa lalu ini itu menurut Adler itu adalah ingatan masa lalu seseorang selalu konsisten dengan gaya hidup orang itu sekarang. Dan pandangan subjektif orang itu terhadap pengalaman masa lalunya menjadi petunjuk untuk memahami tujuan final dan gaya hidupnya. Lalu masuk kita kepada materi keempat atau materi terakhir, yaitu mimpi. Bukan pemuas keinginan yang tidak diterima ego, tetapi mimpi si pemimpi untuk memecahkan masalah yang tidak disenangi atau masalah yang tidak dapat. Di Adler itu mimpi adalah usaha dari ketiga hati atau keadaan emosional sesudah bangun nanti, yang bisa memaksa si mimpi melakukan kegiatan yang semula tidak dikerjakan. Jadi itu di